Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati, saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya sedang bersilaturahim di tempatnya Mas Mualim yang alamatnya itu berada di Batangan, Kota Pati, Jawa Tengah. Dan Mas Mualim ini kesibukan sehari-harinya yaitu sebagai bakul uyah. Betul Mas Mualim ya? Ya, Tetapi Mas Mualim ini adalah salah satu pelaku makrifat. Mungkin dari saudara-saudara belum mengenalnya ya, yang namanya Mas Mualim ini, karena para pelaku-pelaku makrifat itu kemarin memang tersembunyi lah, memang tersembunyi. Ya. Tetapi setelah saya mendengarkan pidatonya dari Bapak Menteri Agama yaitu Profesor Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa di Indonesia ini agamanya sudah terdogma sangat kuat ya. Padahal Indonesia itu berada di suasana yang paling tenang, jauh dari pusat konflik Israel. Artinya Indonesia ini berpotensi sebagai pusat peradaban dunia Islam. Untuk itu, mari kita dukung visi misinya yang diharapkan dari Bapak Menteri Agama Nasaruddin Umar agar bisa terwujud. Salah satunya saya akan mendekati para pelaku-pelaku makrifat yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Mas Mualim. Ya, iya. mungkin langsung saja saya tanyakan ya, bagaimana Mas Mualim dalam bermakrifat itu apa saja yang perlu kita utamakan atau kita mulai dalam belajar makrifat. Monggo Mas Mualim. Baik, terima kasih Pak Susilo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengurai sedikit tentang makrifat. Makrifat itu sendiri dalam arti bahasa artinya adalah mengenal. Sedang makrifatullah adalah ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah ya Pak Sus ya. Betul, betul. Mengenal Allah itu memakai cara atau metodologi. Dalam dunia Islam, metodologi itu disebut dengan tarekat, tarekatullah. Karena Allah sendiri untuk turun ke bumi itu juga memakai sistem, yaitu melalui malaikat Jibril dan kemudian keutusannya tadi. Oh, yang di itu ya, yang ada di ayat itu innallaha wa Nah, malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu ya. iya, iya. Utusannya tadi itulah yang akan menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utusan itu berupa manusia, tapi isinya nur Allah sendiri atau disebut juga dengan Nur Muhammad tadi itu. Kalau zaman dahulu, Nur Muhammad itu wadahnya adalah seorang nabi, menempati seorang nabi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa itu isinya sama,
satu, yaitu Nur Muhammad tadi, Nur Allah sendiri. Sampai sekarang pun Sampai sekarang pasti ada ada, ya. karena Nur Allah itu nggak mungkin mati, cuman berganti wadah, karena wadah itu berupa manusia baru, pasti ada matinya. Kalau isinya nggak bakal mati, Pak Sus. Kalau nama kan, kalau Nabi itu memang sudah Iya, Nabi Muhammad itu sebagai penutup Nabi kan. ya Mungkin betul. saat ini itu Nah, sebagai penerusnya itu ulama warasatul anbiya itu ya, wali yang mursyida itu ya. iya, Nabi Muhammad itu sudah nabi terakhir, kalau kita sepakat seperti itu. Kalau sekarang ini namanya bukan nabi lagi, ya seperti itu tadi, bisa disebut ulama warasatul anbiya, ulama waris, ulil amri minkum, ya. Tapi isi-isinya juga sama dengan isi Nabi Muhammad tadi, Nur Allah itu sendiri. Terus ini Mas Palim, itu pengalaman Mas Mualim sebelum belajar ke makrifat ini, mungkin sudah pernah belajar di mana saja Mas Palim? Ya, saya itu sudah belajar kemana-mana. Yang pernah berguru di Cirebon, di Jakarta, di Jogja. Ya, isinya seperti itu. Nggak bisa terhubung dengan Allah. Ya karena tadi gurunya bukan guru yang waris, jadi nggak bisa menyambungkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Mas Mualim itu menyebutkan guru yang waris. Iya. Mungkin ada ciri-ciri khusus tentang guru yang waris itu Mas Mualim. Guru yang waris itu guru yang sanad bergurunya dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya sampai ke junjungan Nabi Agung Muhammad, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya yaitu tadi Nur Allah sendiri, wasilahnya itu. Untuk bisa mengetahui bahwa itu adalah Nur Muhammad atau nur yang berasal dari Allah sendiri, itu ada tanda-tanda apa itu Mas Nah, Palim? ada itu. Sangat mudah itu Pak Sus mengetahui ciri-ciri itu. Ciri-cirinya guru itu bisa membacakan ayat-ayat qadim. Guru itu akan menanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam dada kita, ke dalam rohani kita. Karena kan rohani kita kan yang akan terhubung dengan Allah yang maha rohani, Pak Sus. Bukan fisik baru ini. Nah, dari itu kalau kita sudah ketemu guru itu, kita berbaiatlah kepadanya. Untuk tadi ditanamkannya nur iman dan nur kitab agar tersambung. Terus ini Mas Mualim, itu kebanyakan manusia itu dalam mau belajar makrifat atau thoriqoh itu menunggu tua atau menunggu syariatnya ya kuat dulu. Nah, apakah di dalam belajar ilmu makrifat ini mempengaruhi dalam kehidupan sehari-harinya, atau mungkin mengganggu pekerjaan atau mengganggu keluarga? Apakah seperti itu Mas Mualim? Pengalamannya bagaimana? Iya. Itu cuman dogma kok Pak Sus. Sebenarnya pelaku makrifat itu nggak harus tua. Lah kalau kita nggak nyampe tua, berarti kita nggak bisa belajar makrifat dong. Nggak bisa mengenal Allah dong. Mati kita gimana nantinya itu? Dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa ya biasa-biasa saja. Cuman kita akan selalu dibimbing oleh guruku tadi, guru yang waris tadi, dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani hubungan dengan Allah, itu dibimbing dengan guru itu tadi, guru yang waris itu. Dia bertanggung jawab penuh kepada kita. Ya, padahal itu kan sudah disampaikan, barang siapa yang mengurusi urusannya akan diurusi urusannya sendiri kan. Nah, itu tapi kebanyakan manusia itu masih belum yakin tentang hal itu. Makanya untuk
belajar ma'rifat itu saya rasa itu masih minoritas lah. Belum belum memang masih sedikit yang mau belajar bermakrifat itu ya, karena itu tadi belum yakin, ditakutkan dalam belajar makrifat itu nanti akan mengganggu ekonominya, apalagi ada kata-kata dunianya nanti Meninggalkan akan dunianya meninggal gitu. dunia itu, nah, itu loh. Yang itu Mas Palim, rata-rata itu takut di situ. Dunia itu. Itu cuman dogma kok Pak Sus. Hmm. Kita yang muda-muda itu harus ditanamkan ilmu makrifat dari usia segitu. Lah ya kalau kita sampai tua, kalau masih muda kita sudah dipanggil, Saya rasa yang saya terima dari Oren Mas Mualim tadi itu, rasanya kok bermakrifat itu sangat sederhana ya Mas ya. iya, Tidak harus kita itu ilmu syariat kita itu kuat dulu, tidak. Jenengan itu sehari-harinya kesibukannya itu sebagai bakul, tapi ternyata juga bisa bermakrifat. iya, Berarti kan makrifat itu sangat sederhana. Siapa saja pun bisa bermakrifat. iya, Betul Mas Walim ya? betul, betul. Memang saya juga dengar sih bahwa di depan Allah, di depan Tuhan, manusia itu sama saja. Yang membedakan itu hanya tingkat keimanannya. Itu Mas Walim ya? Iya, iya, iya. Jadi Mungkin ada ya. gini Pak Sus, sedikit Hmm. ya. Makrifat itu sangat simpel. Yang penting ada gurunya. Ada gurunya. Kan ada sebuah hadis yang isinya seperti ini, kurang lebihnya, maaf ya. Jika belum bisa beserta dengan Allah, maka besertalah orang yang sudah beserta dengan Allah. Ya guru itu tadi. Kita harus mencari guru yang sudah bisa beserta dengan Allah. Kuncinya cuma di situ, simple. Lalu kita berbakti tadi itu, mengabdi, setelah kita baiat itu tadi ya, ikut visi misinya. Ya emang ya nggak enak lah. Jalan menuju Allah itu ya diibaratkan dalam Quran, ibarat rambut dibelah 7. Perjalanannya seperti itu. Nah mungkin orang-orang ketakutannya di situ karena sering saking cintanya pada dunia. Mungkin seperti itu Pak Cukup Sus. Mas Walim? Nggih. Baik ya, saudara-saudaraku, pada intinya di dalam bermakrifat itu kita tidak perlu menunggu umur kita tua, tidak perlu kita menunggu syariat kita itu kuat. Nah, bahwa sebenarnya makrifat itu sangat sederhana, siapapun itu bisa belajar bermakrifat, ya. Karena bermakrifat ini itu kita manusia yang relatif ini itu memang tidak bisa apa-apa. Kita hanya menggandeng guru yang sudah mengenal Tuhan Ya, atau guru yang sudah beserta Allah, ya. Itu secara otomatis kalau kita itu samina wa atokna, kita mengikuti perintah guru, mengikuti visi misinya guru, secara otomatis kita tuh akan bimbing sendiri secara rohani, kita bisa mengenal Tuhan dan kita juga bisa akan mengetahui ilmu apapun, termasuk apa sih itu Nur Muhammad, apakah itu Imam Mahdi, dan siapakah itu Dajjal. Itu mungkin akan bisa tahu sendiri Mas ya, kalau kita itu selalu menggandeng unsur yang mutlak atau guru mursyid itu sendiri. Betul nggih? Betul. Ya, demikian ya rekan-rekan kurang lebihnya yang disampaikan Mas Mualim tadi sangat simpel, sangat sederhana. Sebenarnya itu kalau sesuai dengan yang kodim memang itu sangat susah dijelaskan ya, tetapi tadi itu dijelaskan secara sederhana agar para saudara-saudaraku itu bisa menerimanya ya. Karena di dalam ilmu ma'rifat itu ilmu hakul yakin,
atau ilmu praktek ya. Sebenarnya memang tidak perlu banyak dibicarakan karena di dalam ilmu ma'rifat itu mengkerucut ya. Sebenarnya hanya kita menggandeng Unsur guru mutlak ya. yang mutlak, unsur yang mutlak, sudah itu nanti akan dibimbing ilmu apapun itu akan dibimbing. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabadiyah qaulidiyah, ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.